Hai, bagaimana kabarnya di sore hari ini atau di kapanpun Anda mendengarkan atau menyaksikan program Father Talks, kita berjumpa kembali. Senang rasanya saya Nyoman akan kembali mendampingi dan juga kita akan berbincang, berdiskusi lebih jauh tentang One Fruit, Nine Taste. Nah, satu buah ada 9 rasa. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai patience, mengenai kesabaran, kali ini kita akan berbicara mengenai kindness atau kebaikan. Yes, kindness atau kebaikan itu apa sih? Kalau saya cari dari pengertiannya, dia berbicara mengenai kualitas menjadi ramah dan perhatian, juga manusiawi serta simpatik. Nah, atau juga bisa disebut sebagai keadaan atau kualitas kebaikan dalam berbagai pengertiannya. Juga merupakan manifestasi. Manifestasi dari apa? Manifestasi dari perasaan baik atau disposisi atau perlakuan dari kebaikan tersebut. Nah, kita akan diskusi bareng nih dengan founder dari Bapak David Saragi. Semoga Anda yang dalam perjalanan atau Anda yang mungkin apapun kondisi yang sedang Anda hadapi akhir-akhir ini, saya terus berdoa supaya Anda tetap dalam keadaan sehat, kita tetap sehat selalu, juga kita tetap berbahagia. Halo, salam jumpa kembali bersama Pak David. Halo Pak Nyoman, apa kabar? Suaranya terdengar ya? Iya, saya punya gimana? Mantap, mantap, mantap. Oke, Oke, oke. yes, yes. Iya. Ini kita masih dari rangkaian dari karakter series One Fruit Nine Taste. Yes. Kalau kemarin kita bicara patience. Nah, kalau kemarin waktu itu kan Pak David sampaikan bahwa dari 9 rasa itu 3 yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera itu bicara mengenai Sang Pencipta. Kemudian memasuki bagian kedua kali ya gitu ceritanya. Dari 3 bagian yang ada sekarang ini, kemarin kita bicara mengenai kesabaran, patience. Kemudian sekarang kita bicara mengenai kindness atau kebaikan yang merupakan apa dari kita gitu ya, yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh orang lain kemarin? Sesama. Oh, dirasakan oleh sesama. Oke. Iya, Nah, kita bicara sekarang kebaikan ini. Kalau ada ungkapan gini, Pak, kebaikan iya. itu mudah diucapkan, namun sukar untuk dilakukan. Kira-kira gimana tuh? Oke, thank you Pak Nyoman. Iya, Ya, kalau dikatakan tidak ada yang jahat dari Sang Pencipta, bener gak? Tidak ada yang lahir, setuju. tidak ada yang lahir yang jahat dari Sang Pencipta, betul? Betul. Pasti yang lahir dari Sang Pencipta adalah kebaikan. Oke, jadi itu dulu Ya. yang harus menjadi acuan, ya, menjadi apa namanya poros, ya, menjadi satu apa namanya pegangan yang kokoh gitu ya, bahwa tidak ada yang jahat yang datang dari Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu, eh, kenapa gitu ya di bumi ini ya, ini ada orang yang baik, ada orang yang jahat kan kayak gitu. Betul, betul. Ya kan, ada yang kita rasa atau kita pikir baik, tahu-taunya ujung-ujungnya jahat gitu kan, tapi ada yang Mhm, mhm, kelihatannya jahat tapi kok ujung-ujungnya baik. Nah, seperti itu. mhm. Padahal tadi kita belajar bahwa satu patokan di mana tidak ada yang jahat dari Sang Pencipta. Nah, kok kita bisa gitu ya, di muka bumi ini berbagai macam manusia itu, berbagai apa namanya berbagai rupa ya, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kadang baik. Yang kita mau pelajari ini Pak Nyoman Mhm. di siang Ya, hari, sore hari ini. ya. Nah, kalau kalau tadi kan Pak David sampaikan bahwa tidak ada yang jahat datang dari Sang Pencipta. Terus kenapa kok bisa berbeda-beda? Tadi kan juga disampaikan rupanya ada
bermacam-macam karakter orang. Padahal ada ungkapan tadi di awal nggak ada yang jahat. Kenapa bisa berbeda-beda gitu ya Pak karakter orang-orangnya? Yes. Nah, ini eh, satu hal yang luar biasa juga adalah free will ya. Jadi Sang Pencipta kan memberikan free will kepada manusia ya, kehendak bebas. Ya, jadi kita bukan robot yang disetting ya udah akhirnya kita akan berbuat baik gitu ya. Yang sesuai keinginan Sang Pencipta, tapi ada free will di sini. Nah, yang saya pelajari juga merupakan free will ini ya bisa menjadi hal yang positif, tapi juga ada hal yang negatif. Maksudnya begini Pak, hal yang positif artinya kita diajarkan gitu ya, ketika mendapatkan free will dari Sang Pencipta, ya kan kita diajar gitu loh untuk mendewasakan diri gitu ya. Apakah kita akan pilih yang mana, A atau B gitu kan? Seperti itu. Tapi sisi yang negatif yang saya lihat adalah akhirnya ada orang-orang gitu ya yang akhirnya mengambil kesempatan gitu loh. Karena diberikan kebebasan ya sudah, akhirnya ya udah seenak-enaknya aja dilakukan ya. Dia melakukan hal yang sekehendak hatinya. Seperti itu Pak. Jadi memang kalau saya pelajari adalah hal yang itu Pak. Tentang bersangkutan dengan free will tadi itu. Oke. Artinya kembali lagi kepada orang tersebut gitu ya, kepada kita masing-masing yang merupakan ciptaan Tuhan gitu. Yes. Untuk apakah kita mau mengikuti keinginan atau kehendak dari Sang Pencipta atau kita mengikuti kehendak diri kita sendiri gitu ya. Exactly Pak, exactly. Ya, itu yang saya bilang bahwa kita mesti free will yang diberikan oleh Sang Pencipta itu benar-benar kita mesti melakukannya ya, atau menggunakannya dengan hikmat ya, dengan benar-benar berhikmat ya, sehingga kita tidak tidak mengambil kesempatan gitu kan, karena sudah diberikan kesempatan bebas gitu ya, kita akhirnya memilih seenak-enaknya kita aja gitu tanpa melibatkan Sang Pencipta kembali. Seperti itu sih Pak Nyoman. Oke. Nah, artinya disinilah letak di mana pertempuran yang sesungguhnya itu terjadi gitu ya. Apakah kita mau mengikuti kehendak Sang Pencipta atau diri kita sendiri, yang mana yang lebih besar, sehingga kita melakukan. Berarti gini dong, apakah kalau kehendak diri kita sendiri itu kan gini Pak, ketika seorang manusia lahir dia sebenarnya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan gitu kan. Ketika dia beranjak dewasa mungkin segala macam, baru dia mempelajari banyak hal, mendengarkan banyak hal gitu ya. Jadi dia tahu banyak hal akhirnya kan. Nah, setelah dia tahu mungkin, baru dia bisa mengambil, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Bisa jadi itu, apakah ada keinginan atau dorongan dari orang lain juga yang berpengaruh terhadap kita, sehingga kita melakukan seringkali bukan yang kita inginkan gitu? Ya, betul Pak. Kalau kita dari awal kan melihat bahwa bagaimana sebuah karakter itu tercipta gitu kan ya. Itu masuk dari pikiran gitu ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa gitu kan ya, itu akan masuk ke dalam pikiran jadi tindakan, ya kan, tindakan jadi habit, kebiasaan jadi karakter. Nah, demikian juga dengan anak gitu Pak, ketika dia melihat setiap hari misalkan orang tuanya yang ribut, ya kan, yang terus cekcok gitu kan ya, tidak ada mau mengalah. Saya yakin 100% di sekolah pun dia akan begitu gitu loh. Ya. Dia akan menjadi anak yang sangat egois, dia sangat amat diktator gitu ya, tidak mau kalah ya kan, tidak mau mengalah gitu kan. Mungkin tukang bully juga bisa kayak gitu. Jadi ya itu yang terekam ya kan dalam pikirannya dan akhirnya menjadi sebuah tindakan dan lama-lama jadi kebiasaan dan jadi karakternya dia gitu loh. Nah itu yang saya bilang juga faktor itu juga mempengaruhi gitu kan ya si anak tadi gitu ya,
untuk melakukan hal-hal yang kita sebut ya kejahatan itu tadi. Lawan dari kata kebaikan ya. Ya, ya. Demikian, Pak. Oke. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan untuk membuat sifat kebaikan atau kebaikan tersebut semakin besar di dalam diri kita sehingga kita bisa memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Yes. Jadi kalau kebaikan yang saya catat di sini juga ada dua, Pak. Kebaikan dari Sang Pencipta itu sendiri, ya kan, yang sifatnya kekal, ya. Dan yang kedua adalah kebaikan dari dunia yang sifatnya semu, gitu ya. Nah, contohnya kebaikan dunia itu seperti apa ya? Seperti misalkan Pak Nyoman nih, ya kan? Misalkan hampir tiap minggu, ya kan, kirim kue, ya kan, kirim makanan, ya kan? Wah, saya juga rasa-rasa nggak enak, jadi akhirnya saya juga kirim gitu kan ya. Jadi saya balas ya kebaikan karena ada di situ ada seperti ada unsur, wah ini nggak enak nih kalau nggak saya balas kayak gitu ya. Kayak gitu Pak Nyoman. Nah itu yang saya katakan bahwa itu sebuah hal yang kebaikan yang dunia ajarkan ya, seperti itu. Nah kalau yang diajarkan oleh Sang Pencipta ya itu berbeda lagi Pak. Kita harus ya bukan harus tapi bagaimana kebaikan ya kita lakukan itu baik sama orang yang baik sama kita itu biasa Pak ya. Tapi bagaimana kita baik sama orang yang jahat sama kita. Nah, itu standarnya Sang Pencipta seperti itu, Pak. Nah, kalau saya mau katakan dari yang kedua pilihan itu ya pilih yang kekal lah, ya. Pilih yang kekal. Ya, kita sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah, sebagai leader ya, sebagai role model, kita harus memilih yang pertama tadi, Pak. Sehingga nanti istri, anak, dan keluarga kita pun akan ada dalam standar yang sama. Seperti itu. Ya, sehingga ketika kita memilih untuk standar yang sama, yaitu melakukan yang seperti yang dikehendaki Sang Pencipta, ya kan? Yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika kita berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang baik, tapi kepada orang yang jahat sama kita. Kita berdoa buat mereka, ya kan? Kita memberkati orang yang menghina kita, yang mencela kita. Nah, yang membuli kita gitu. Nah, ya gitu kan? Itu satu keluarga bisa kaget. Awal-awalnya mungkin kaget Pak gitu ya, karena standar dunia nggak seperti itu gitu ya. Standar dunia berbeda ya kan. Wah, tapi percayalah ya kan, kekuatan seorang leader, kekuatan seorang pemimpin ya sebagai imam gitu ya, itu luar biasa. Ketika kita tetap konsisten Pak ya, tetap komit ya kan, konsisten melakukannya dengan tulus hati dan ingin terus masuk ke dalam standarnya Sang Pencipta, saya yakin dan percaya akan dimampukan kok Pak sama yang di atas gitu loh untuk melakukannya. Apa yang mendasari Pak kalau bicara tentang kita satu-satu nih ya, kebaikan dari Sang Pencipta tersebut yang sifatnya kekal. Apa sih yang mendasari sehingga kita bisa memberikan kebaikan tadi kepada orang walaupun orang jahat tersebut orang tersebut berbuat jahat terhadap kita? Apa yang membuatnya, yang mendrive kita gitu loh, yang mendorong kita untuk tetap melakukan kebaikan? Nah, good question. Jadi yang mendorong kita ya memang karena itu adalah karakternya Sang Pencipta, Pak. Itu yang tadi kembali lagi kepada yang statement di awal ya, yang jadi pokok tadi itu ya, menjadi apa namanya patokan kita bahwa tidak ada yang jahat lahir dari Sang Pencipta, gitu. Itulah yang akan mendrive kita gitu. Jadi apa ya? Bukannya karena apa ya kuat dan gagah kita gitu ya, supaya mau dilihat orang kita ini, dia disakitin ya, dia diomongin tapi dia nggak ngebalas loh, dia malah malah memberkati orang tersebut, malah doain gitu. Bukan itu Pak gitu. Ya, bukan karena itu gitu ya. Tapi karena memang kita dorongan itu adalah karena dorongan dari Sang Pencipta sendiri gitu. Karena dialah
ya, seperti itu adanya. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk daripada dia. Hmm. Gitu, Pak. Oke, oke. Nah, saya melihat ada satu hal yang menjadi perbedaan, mungkin ya perbedaan yang sangat mencolok juga antara Hmm, kebaikan dari Sang Pencipta dengan kebaikan dari dunia. Kalau iya. tadi kan kebaikan dari dunia itu kita membalas, misalnya contohnya tadi, kalau saya kirim makanan ke Pak David, terus maka Pak Hmm, David juga akan berbuat kebaikan terhadap saya gitu kan. iya. Nah, inilah yang mungkin yang mendasari perbedaannya. Perbedaannya dalam artian gini, kita melakukan kebaikan yang dari dunia ini karena orang sudah berbuat baik dulu terhadap kita. Tapi kalau kebaikan dari Sang Pencipta, kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan dulu dari Sang Pencipta, sehingga dan kebaikan dari Sang Pencipta itu ketika kita sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Sang Pencipta, bahwa kita sudah Yes. sudah 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 jauh dari Dia misalnya gitu, atau kita sudah tidak mungkin ada orang yang merasa saya sudah kotor, saya sudah penuh dosa gitu, maka saya Iya, nggak ada iya. lagi lah yang baik dari kita gitu ya. Iya, iya, iya. Karena gini, Pak, saya tiba-tiba teringat gitu kata terima kasih, Nah, ya. ya, ya, Jadi you terima, maksudnya you terima itu dari Sang Pencipta kan? You udah terima dari Sang ya. Pencipta, ya kan? Dan saatnya you kasih kepada orang lain. Nah, Ah, jadi kata terima kasih itu juga memang powerful, Pak. Luar biasa tuh yang ciptain kata terima kasih itu pasti luar biasa ya, pasti penuh hikmat Tuhan itu ya. hmm, Akhirnya kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang sudah kita terima dari Sang Pencipta dan saatnya kita mengasih kepada orang lain, hmm, hmm. membagikannya, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Artinya kalau kalau sudah terima, jangan eh, ada orang yang gini. Ya saya sih lebih baik terima-terima aja gitu. Terima dari Sang Pencipta, terima dari orang lain, tapi nggak kasih gitu. Kan ada juga yang berkata kita lebih baik tangan di atas ya, Pak, daripada tangan di bawah, Ya, ya kan? betul, betul, Ah, betul. dan memang apa namanya itu mestilah ya kita sebagai imam, sebagai bapak ya, pemimpin di rumah itu mengajarkan, ya, Hmm, mengajarkan pertama ya kita harus lakukan dulu ya kan pada diri kita ya kan, terus kita mengajarkan kepada istri anak kita. Ah, kayak gitu ya. Contoh gitu kan hmm, ya, contoh. Contoh misalkan gini, ada kita lagi bawa mobil gitu ya. Terus ada misalkan ya, ada misalkan apa namanya? Seorang pengemis gitu ya. ya, Ah, pengemis gitu ya. Nah, apa yang kita perbuat gitu ya? Nah, itu hmm, apakah kita memberikan gitu ya? ya, Kita memberikan gitu ya. Ah, atau kita malah apa namanya ngata-ngatain gitu, tapi dia nggak denger ya kan, kita ngata-ngatain, tuh orang masih kuat kayaknya, nggak kenapa-kenapa badannya kok minta-minta ya, terus didengar hmm, sama anak kita gitu ya. ya, Atau karena kita itu apa namanya, kita tahu gitu bahwa larangan juga ada ya dari Pemda ya, nggak boleh ngasih apa namanya ke pengemis gitu ya. ya, Ah, terus kita kasih apa namanya semacam kepada anak kita semacam apa namanya kita menerangkan gitu loh tentang hal tersebut gitu ya. Itu hal-hal yang berbeda Pak ya. Tapi kalau hmm, saya katakan bahwa disitulah kita peran kita ya kan. Sehingga kebaikan kita tuh juga bisa dilihat gitu ya. hmm, Eh, dan dapat juga terutama adalah istri anak kita yang paling dekat ya dengan kita itu bisa merasakannya gitu loh. Oh iya rupanya eh, seperti tadi ya, memberikan kebaikan misalkan kepada pengemis di perempatan jalan, oh rupanya ada perdanya seperti itu ya. hmm, hmm, ya, Kita nggak lakukan. Mungkin anak kita tanya, Pak kenapa nggak dikasih itu duit? Nah kita bisa jelaskan, ya kan? Kita bisa katakan bahwa ada juga sebenarnya jalur-jalur yang apa namanya, yang legal gitu kan, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Nggak harus dengan cara di lampu merah lah, karena ada
aturannya, larangannya segala macam. Nah, seperti itu Pak Nyoman. Hmm, iya, iya, iya. Tadi saya teringat tiba-tiba ketika bicara mengenai terima kasih itu, eh, kata terima kasih itu adalah salah satu Ya, kata universal sebenarnya yang diajarkan, bahkan anak-anak itu juga diajarkan salah satunya adalah kata mengucapkan terima kasih, terus please gitu mm, kan, silahkan, minta iya, tolong gitu. Ini iya, kata terima kasih ini memang sangat powerful gitu ya. yes, Simple yes, yes, tapi maknanya sangat mendalam gitu, dan oke, oke, luar biasa. yes. Pak, tadi kan Bapak bicara mengenai lebih baik tangan tangan di bawah daripada tangan di atas gitu ya. Lebih baik tangan di atas. Nah, oh lebih baik, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya, kan Oh ya, yang maksud memberikan pasti di memberi atas. gitu ya. Oke. Iya. Ya, betul. Nah, Heeh. seringkali juga orang bicara gini, Pak. Ah, Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu. ya, oke. Ya, 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 ya. Betul, 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 betul. Artinya apa? Itu juga merupakan apa ya? Kalau saya katakan itu merupakan apa juga yang diajarkan oleh Sang Pencipta gitu, bahwa Hmm. kebaikan itu tidaklah perlu untuk di apa ya? Untuk di apa? Diumbar-umbar gitu ya. Maksudnya di Hmm. apa namanya diketahui apa segala macam gitu ya, diekspos lah di segala macam sampai Ya. apa namanya kasih sumbangan aja harus panggil wartawan nah gitu kan ya kan. Iya, iya. Terus pakai acara itu lagi diulang lagi kan karena mungkin angle-nya kurang bagus jadi diulang gitu. Iya, 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 iya. Ya, ya jadi ya, saya bilang bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu ya. Itu juga merupakan sebuah standar yang luar biasa ya dari sang pencipta gitu loh. Bahwa ya Hmm. kita memberikan ya memang dengan memberikan dengan tulus itu. Tidak ada niat Hmm. untuk apa namanya orang tahu gitu kan ya kebaikan yang kita berikan. Termasuk dengan Hmm. kepada orang yang tidak bisa membalas Pak. Jadi ini luar biasa kebaikan yang kita berikan kepada orang yang nggak bisa membalasnya. Nah, itu nanti sang pencipta yang membalasnya gitu ya. Iya, Nah, iya, nah, iya. itulah juga termasuk standarnya sang pencipta gitu loh. Kita Hmm. memberikan kepada ya mohon maaf gitu ya mungkin kolega-kolega ya kalau pas hari-hari besar gitu ya sehingga biar nama kita dikenal gitu kan kasih Iya, iya, parcel gitu kan, kasih apalagi iya, karangan bunga, apa segala macam, ya agar kita ya semakin diingat gitu kan ya. Tapi ya saya bilang itu adalah apa yang dilakukan oleh orang banyak, oleh dunia gitu ya. Tapi apa yang diajarkan oleh Sang Pencipta ketika ya itu tadi, ya kita memberi kepada orang yang nggak bisa balas kita. Seperti hmm. itu. Iya. Kalau kalau misalnya kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kita, ada yang Ya, bilang bahwa kita menghutangi Tuhan gitu loh. Tuhan jadi berhutang sama kita gitu ya. itu saya nggak berani ngomong. Iya, karena kita bisa hidup dengan saat ini aja kita tuh sudah banyak sekali kita Ya, mendapat betul, betul. apa dapat anugerah Iya, dari beliau ya sang pencipta iya, gitu. betul, setuju. Kalau kalau Iya, kita bicara, ada beberapa orang yang berbicara kepada saya di masa-masa pandemik seperti ini kan, iya, ketika iya, dia harus sakit, mengalami masuk ke rumah sakit, terus membutuhkan oksigen, tabung iya, oksigen yang iya, sangat sukar dicari, betapa kita harusnya merasakan dan apa ya, merefleksikan bahwa kebaikan yang diberikan sama Sang Pencipta itu luar biasa kan. Kita bisa bernafas dengan bebas, tanpa tabung oksigen, tanpa iya, masker udara gitu. Harganya itu, aduh, kita bisa bebas seperti ini, apalagi sih yang kurang gitu sebenarnya kan? betul, betul Pak. Kebaikannya melimpah banget gitu. Iya, iya. Bisa 1 miliar kalau nggak salah tuh 1 bulannya. Oh, Kalau untuk pakai oksigen doang ya. iya, iya, iya. Iya, iya, iya.
Ya, itu saya bilang begitu Pak, bahwa tentang memberi kepada orang yang nggak bisa membalas gitu ya. Ini buat saya pribadi ya, ini adalah my opinion gitu. Tapi begini, ketika kita memberi kepada orang yang nggak bisa membalas kita, yaitu saya percaya ya, saya yakin bahwa itu adalah juga standarnya Sang Pencipta gitu ya. Karena kita juga nggak ada apa namanya, kita nggak ada agenda apa-apa kan di baliknya yang kita memberikan Ya, dengan tulus gitu loh. Kita memberikan dengan betul. tulus, ya kan kita iba, ya kan hati kita tergerak dan kita memberikannya dengan tulus kasih gitu kan kepada orang yang nggak bisa membalasnya kepada kita. Saya punya satu pendapat begini Pak, ya ini satu pendapat saya adalah gini, ya karena yang nggak bisa balas itu dia, ya kan, namun Tuhan yang membalas. Jadi kebaikan itu juga sebuah, kalau saya prinsip saya adalah sebuah kunci, Pak, sebenarnya. Kunci untuk Hmm. membuka pintu-pintu yang lain yang buat kita seperti Oh, itu. oke. Karena Oke. kan ya Oke. karena orang tersebut nggak bisa balas, ya kan? Betul. Tapi Setuju. yang membalasnya Tuhan. Tapi gini, jangan kita cheating ya, Ya, Pak ya. Artinya ya, ya. wah, karena Iya. dengar omongannya saya, wah akhirnya Mhm. itu juga udah punya niat gitu kan ya, kayak gitu. Tapi Iya. sometimes saya yakin lah gitu, ketika ada yang tergerak gitu kan hatinya kan, sampai misalkan bawa mobil ya misalkan gitu. Kalau tiba-tiba ada sekarang ini banyak misalkan orang yang pakai badut ya Pak ya, pakai Mhm. Mhm. badut ya kan, terus dia mungkin bawa anak ya kan. Nah, kadang pikiran tuh ngomong kayak gini, pikiran kita tuh wah, di pikiran tuh ada yang ngomong kayak gini Pak, ah itu anak sewa tuh gitu ya, ya enggak, ah kasihan banget sih nyewa-nyewa anak gitu kan. Tapi hati kecil kita ngomong beda Pak, enggak tuh anaknya dia lah, ya kan, kasihan lo kayaknya lo, wah, nah bisa tiba-tiba kita puter balik gitu ya Pak ya, memutar mobil gitu ya, puter dan ya, apa yang ada gitu ya, wah entah yang ada itu uangkah atau makanankah atau apa dan kita tergerak oleh itu, oleh belas kasihan ya kan, dan memberikan itu. Saya yakin Pak, saya yakin ya, ini opini saya gitu ya, itu membuka pintu-pintu berkat ya Hmm. buat kita. Nah seperti itu sih Pak. Ya. Artinya terlepas dari misalnya eh, apa yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh tadi misalnya orang yang berkekurangan yang meminta-minta di jalan, dia menggunakan misalnya tadi anak sewaan kah atau apapun yang Iya, dia ya yang melatar belakangi dia, tapi kalau misalnya kita tergerak oleh belas kasihan, ya berikan saja gitu ya. Ketulusan kita lah yang diingat gitu mungkin oleh Sang Pencipta kan, betul bukan betul. wah wah dia bagaimana nih, latar belakang orang yang meminta tersebut kita lupakan lah gitu ya intinya. Iya, Kita iya, lakukan iya, apa iya. yang menjadi bagian kita gitu ya. Iya, nah itulah yang kita obrolkan pada hari ini, Pak ya. Sore malam Hmm. hari ini tentang kindness itu seperti itu. Ya, orang Hmm. bisa mendefinisikan atau orang bisa berkata tentang kebaikan sedemikian rupa, tapi Ya. bagi saya kindness yang kita bicarakan pada saat ini adalah kebaikan yang kekal adanya gitu ya. Kebaikan Hmm. yang dari Sang Pencipta, karakternya beliau gitu kan ya. Eh, yang seperti apa ya? Tadi itu pertama, bagaimana kita baik itu nggak pandang kepada orang yang baik saja, tapi bahkan kepada orang yang jahat sama kita pun kita bisa baik, kan kayak gitu kan ya. Ah itu. Lalu yang kedua kita memberikan ya kan kepada apa? Kepada apa yang tadi ya? Tidak usah di apa? Diumbar gitu ya, biar nggak usah Hmm. ada yang tahu ya kan. Hmm. Hanya kita dan Sang Pencipta lah yang tahu gitu ya. Kita memberikannya dengan tidak perlu diketahui orang. Nah yang ketiga yang saya catat adalah tadi bagaimana kita memberikan kepada orang yang nggak bisa ngebalas Pak. Hmm. Kayak gitu. Oke, Pak. Yes. Ini tadi ketika bicara jangan diumbar, saya bicara lihatnya gini, jadi juga sama ketika
Ada Ya, orang yang memberi terus memanggil media, terus fotografer, udah disiapkan semuanya gitu ya. Sama aja ya, ketika kita memberi kepada orang yang mungkin tidak bisa membalas kita, terus kita ya, bilang ya. gitu sama sama sang pencipta, nih gue udah kasih ya. Sama aja gitu kan ya, sebenarnya ya. Iya, 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 iya. Ya, bisa inilah Pak, apa namanya ya? Karena orang sudah berkata gini Pak, oh itu hal yang wajar kok, hal yang Hmm. umum kok kayak gitu. Semua orang melakukannya kok gitu kan, kayak gitu. Ya kan? Kalau udah misalkan apalagi nanti mau pemilihan nih, entah pemilihan umum Nah, kayak atau ya, pemilihan daerah segala macam, kepala daerah, semuanya ya, ya. iya, semuanya melakukan hal kayak gitu kan ya. Dan Mhm, mhm. artinya ketika semuanya sudah melakukan kayak gitu, itu udah dianggap kebenaran, Pak. Ah, Iya kan? Kalau semuanya sudah ya, ya. melakukan hal yang seperti itu udah dianggap kebenaran. Mhm, mhm. Iya. Padahal bukan itu. Ya, kalau kita pakai standar yang kekal ya kan dari Sang Pencipta, ya, namanya kebenaran bukan seperti itu malah. Hmm, Kayak begitu, Pak. oke. Lalu seperti apa yang kebenaran yang menurut Sang Pencipta yang tadi terkait sama kebaikan tadi, Pak, dalam hal memberi? Yang kebenaran yang apa ya? Kalau saya bilang ada yang tersangkut pautnya kepada yang tiga tadi itu tetap ya. Ya Oke. kepada apa namanya ya kita tidak usah mengumbar ya kan tentang kita Ya. memberi kepada orang yang tidak bisa membalas ya kan kita memberikan kebaikan kepada semua orang bahkan kepada orang yang jahat gitu ya karena ya Hmm. kebenaran-kebenaran yang itu Pak mendasari ya hal tersebut seperti itu Hmm. walaupun ya nanti satu bumi ini gitu ya itu mengatakan waduh aneh yuk gitu kan. Orang ini semuanya udah wajar kok, kan? Ini sudah Yes, yes. umum kok. Ya, gitu, Pak. Oke. Berarti kita justru malah menaikkan standar lagi gitu ya. Ketika hal-hal seperti itu sudah wajar, padahal apa Hmm, yang digariskan oleh Sang Pencipta bukan seperti itu gitu. Kita malah exactly. memberikan standar yang baru dan mungkin standar yang berbeda kepada dunia dan ya kita berikan kepada dunia bahwa inilah kebaikan yang harusnya kita lakukan kepada orang lain. Exactly. Jadi ya Hmm. balik lagi kepada standar ya. Kita mau nanti mau next naik kelasnya pakai standarnya mana nih? Yang dilihat Ya, sang ya. pencipta kah atau yang dilihat Hmm. oleh dunia? Ya kalau yang dilihat oleh sang pencipta itu kekal, Pak. Ya kan? Hmm. Hmm. Tapi yang oleh dunia ini semu lah, sementara. Seperti Ya. itu. Ya, Hmm. Oke, kayak gitu, oke. Pak. Pak, ini mungkin konteksnya berbeda, tapi ada yang tertulis dalam kitab suci kan bilang gini, Ya, hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, hmm. sehingga mereka memuliakan penciptamu yang ada di surga gitu kan. Nah ini Yes, gimana yes. Pak? Supaya kita tidak salah mengartikan gitu kan? Yes, 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 yes. Ya, apa yang dimaksud di situ gini, kebaikan itu kan kalau yang tadi kita berbicara itu tentang tindakan ya, perbuatan kita memberi, ya itu juga sebuah itu termasuk ke dalam namanya kebaikan. Namun kebaikan yang tadi yang dimaksudkan oleh Pak Nyoman ya, yang tertulis itu kebaikan eh, dalam segala hal gitu loh Pak. Dan itu memang harus dilihat oleh orang lain gitu ya. Seperti kita bertutur kata, seperti Oh, kita oke. mendengar gitu ya, menjawab kepada orang lain gitu kan ya, menjawab kepada istri, kepada anak gitu kan. Jadi eh, berbeda dengan yang tadi, yang kebaikan yang kita bahas tadi itu. Seperti itu. Jadi memang kalau yang kedua tadi yang disampaikan sama Pak Nyoman itu harus kelihatan. Seperti itu. Hmm. Tapi kalau tentang Oke, yang mungkin ya. berbuat baik, silakan Pak. Ya, gimana? Gimana, gimana Pak? Yang Ya, tentang yang jadi berbuat baik. kalau yang berbuat baik ya kan dengan tindakan tadi memberi segala macam, itu yang berbeda Pak ya. Itu yang sebaiknya Nah, tidak oke. usah orang supaya tidak tahu gitu ya. Kita memberi ya kan. Sedangkan yang kedua tadi itu adalah ya semua tindakan kita Pak.
semua yang kita lakukan gitu ya tadi ya, bertutur Hmm. kata ya segala macam itu. Oh, apakah artinya tadi yang hendaknya kebaikan hatimu itu terkait dengan kebaikan dari Sang Pencipta yang Mm-mm, sudah kita terima sehingga mm-mm. kita merefleksikan kebaikan dari Sang Pencipta tersebut. Begitu ya, Pak? Exactly, exactly. Hmm. Eh, karena kalau kita pendem dalam hati terus kebaikan, ini siapa yang tahu gitu kan? Iya, betul. Emang Pak Nyoman tahu isi hatiku kan gitu. Iya, Jadi iya. jadi ya itu tadi, karena juga ada yang dikatakan dalam kitab suci kan apa namanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan gitu ya. Iya, Jadi iya. balik lagi kepada hati gitu ya. Jadi Hmm, seperti itu sih hmm. Pak Nyoman. Oh, oke, berarti dari hati inilah yang ketika terpancar kehidupan, maka hati tersebutlah yang mengeluarkan hal-hal yang baik begitu ya, perkataan, pikiran, Exactly. sehingga itu semua diketahui oleh banyak orang gitu ya. Exactly, Pak. Exactly. Seperti misalkan Hmm, kebaikan. Bapak hmm, bicara dengan founder atau CEO atau dengan saya mungkin itu hmm, hmm, tata kramanya bagus, apa segala macam gitu ya. Tapi coba kita cek sama pembantu di rumah gitu kan yang hari-hari bersama Pak Nyoman. Misalkan gitu. hmm, hmm, Apakah masih tetap sopan memang gitu kan? Atau udah nyuruhnya hmm. udah dengan kata-kata yang ya maaf kata Iya, ya iya, ada iya, berbau-bau kebun-kebunan gitu ya. Nah, iya, iya. itu kan artinya ada dua standar yang dipakai gitu kan ya dalam dirinya Pak Hmm, Nyoman gitu. Nah, itu yang saya hmm, bilang eh yang terpancar biarlah sama ya Pak ya. Kita ngomong waktu betul. kemarin tentang kejujuran ya. eh Hmm, hmm, tentang kejujuran apa yang di pikiran ya kan, apa yang di mulut, apa yang di hati, apa yang ditindakan itu adalah sama sebenarnya. ya, Berbicara ya, juga tentang sinkron gitu ya. integritas. Iya, Ya. integritas, Pak. Yes. Hmm, oke. Nah, oleh karena itu ketika kita bertindak, bertutur kata, berpikir yang hal-hal yang baik, sehingga orang akan melihat, oh, kok ada yang berbeda dengan dia ya, kok ada yang berbeda dengan si bapak ini ya gitu. Sehingga Yes, begitu yes, dicari yes. tahu, oh, rupanya dia sudah mengalami kebaikan dari Sang Pencipta begitu ya. Yes, yes, Oke, yes. Betul, Pak. Betul. Betul sekali. oke, oke. Nah, Ya, balik lagi nih kepada tiga hal tadi kan. ya. Kita memberi kebaikan kepada orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Hmm. Kalau orang tersebut tetap terus berbuat jahat, apakah kita berhenti, Pak, melakukan kebaikan Hmm. Kebaikan eh kalau kepada tadi orang ya tersebut? kepada Mm-mm. orang tersebut. Ya. Ya. Kebaikannya seperti hal yang tidak boleh berhenti, Pak. Itu adalah doa, ya. Hmm. Jangan juga gini ya Pak, misalkan ini biar lebih cepat ya, contohnya gitu ya. Mm-mm. Wah, tiap hari aja kirimin apa, saya misalkan sama Pak Nyoman sedang ada masalah Slack gitu ya. Mm-mm. Wah, udah dia jahat sama saya, udah saya kirimin aja tiap hari, inilah makanan gitu ya. Ya. Apa, apalah segala macam gitu kan ya. Wah, tapi karena belum beres gitu ya. Saya kirimin Pak Nyoman sate ini, sate kambing. Diterima sama Pak Nyoman. Wah, ini orang mau buat gue mati apa nih? Gue bisa darah Darah tinggi tinggi nih ya. dikirimin. Nah, Iya, karena belum iya. beres, Pak. Jadi apapun yang diterima pasti dianggap salah kan gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. ya yang saya katakan bahwa yang sebaiknya adalah yang tidak boleh berhenti adalah doa. Ya berdoa ya kan, berdoa ya kan buat Pak Nyoman. Karena saya percaya juga yang tertulis di dalam kitab suci adalah bahwa hati raja-raja itu seperti batang air di tangannya Tuhan sang pencipta ya, Hmm. dialirkan kemana dia kehendaki gitu. Jadi kita berdoa ya kan, biarlah nanti sang pencipta nanti yang menggerakkan hatinya Pak Nyoman ya kan, sampai akhirnya jadi lunak, jadi balik baik lagi gitu ya. Barulah nanti, oh ya sudah terbuka ya kan,
mulailah lagi melakukan hal-hal yang lain. Itu sih Pak Nyaman. Oke, oke. Iya, untuk Anda yang mau berbagi, kita masih di Father Talks. Eh, Silahkan kalau mau kirim komentar di kolom komentar. Kita masih diskusikan mengenai karakter series tentang kindness dari One Fruit Nine Taste. Kita masih bicara mengenai kebaikan. Nah, Pak, kita Yes. balik ke unit terkecil yang diciptakan oleh Tuhan, Ya. keluarga. Kalau misalnya eh, ada terlihat bahwa kurangnya unsur kebaikan di dalam keluarga, apa sih dampaknya? Hmm. Dampaknya yang pasti kejahatan, Pak. Karena lawan katanya Oke. kebaikan itu adalah kejahatan, ya kan? Jadi jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, ya kan? Tadi Pak Nyoman betul sekali, mulai dari lingkaran yang paling kecil yaitu keluarga gitu ya. Ya. Bersikap yang baik, ya kan? Berlaku yang baik, bertindak yang baik, ya kan? Mulai dengan Hmm. berkata-kata yang baik, ya kan? Mulai dengan ya bersikap, ya kan, dan segala macam gitu kan ya. Sehingga terus nanti, ya kan, kita akan dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan dan kebaikan gitu. Kalau berhenti berbuat baik, Pak, ya pasti lawan katanya, Pak. Ah, seperti itu. Lawan katanya, ya kan, kejahatan, ya kan, dan atau yang tadi, yang kedua, yaitu yang hal yang semu tadi itu, standar dunia yang masuk. Karena mungkin nanti istri anak yang akan melihat keluar kan, karena di dalam dia nggak melihat, dia akan melihat keluar gitu kan, ya di luar standarnya seperti ini ya. Itu yang bisa masuk, dan itu nanti yang akan jadi memenuhi keluarga kita. Itu sih Pak. Oh, malah malah ya seperti ya kalau gelap itu karena ketiadaan terang. Kejahatan Mm-mm. itu bertumbuh subur karena tiada kebaikan begitu ya. Iya, Sesimpel itu ya. betul, Hmm. betul, betul, betul. Ya, Oke. iya. Jadi memang harus terus. Itu yang tadi dikatakan juga kan ya, bahwa ada Hmm. satu buah dan 9 rasa, kan gitu ya. Ya, ya, Biarlah buah-buah ini akan terus subur, Pak, ya, ya. apa namanya, berbuah, ya kan. Terus, ya kan, jangan dibiarkan tidak berbuah gitu kan ya. What for ya? Kalau nggak berbuah yang adanya pasti mati, mati ya, kering, ya kan, dan nggak ada guna kayak gitu, Pak. Itu sih, Pak. Hmm. Oke, oke. Ya, kita masih ngobrol tentang kindness, tentang kebaikan di Yes. Father Talks kali ini. Nah, ketika ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, maka kita tetap terus melakukan kebaikan. Itu seperti ya kalau batu Mm-mm. ditetesin air, terus lama-lama juga bisa hancur gitu ya Pak. Kekerasan hati misalnya gitu ya. Exactly, exactly. Ya, balik lagi tadi yang misalkan kebaikan yang kita bisa lakukan dan terus kita lakukan adalah berdoa gitu ya untuk orang tersebut. Ya. Hmm, hmm. Mungkin secara kasat mata nggak ada perubahan. Ini orang gua Betul, doain betul, kok nggak ada betul. baik-baiknya sih, tambah jahat aja kayaknya Iya. gitu ya. Dan itu butuh butuh waktu sebenarnya kan. Oh iya, bahkan bahkan banyak yang bersaksi itu kayak gini, Pak. Ya kan dia Nah, punya anak gitu ya. Wah, kacau ya, balau ya kan. ya. Waduh, troublemaker, public enemy lah pokoknya. Ya kan, ibunya tapi nggak berhenti berdoa buat anaknya. Dia berdoa, dia yakin suatu saat anak saya bisa jadi orang benar ya kan, bisa Ya. jadi apa namanya, pemimpin agama gitu ya, bisa Mhm, jadi mhm, imam di keluarga yang baik-baik gitu. Wah, mhm. banyak Pak. Saya lihat Iya. bahkan sampai orang tuanya meninggal, ya kan? Dan Hmm. setelah itu barulah dia berubah, gitu. Nah itu yang saya bilang, don't stop to praying gitu ya, for the Hmm. kindness gitu ya.
Jangan pernah berhenti berdoa untuk kebaikan gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin kitanya juga nggak akan menikmatinya nanti, Pak. Tapi orang lain bisa. Begitu, Hmm. Pak. Artinya kita kayak menginvestasikan, kita menanam aja begitu ya, menyirami siapapun yang nanti menikmati ya, entah kita atau orang lain, maka itu nanti kita apakah akan mendapatkan upahnya Pak kalau kita melakukan kebaikan seperti itu? Kalau dapat upah nggak dapat upah nanti coba Bapak tanya langsung kepada si pemberi upah. Iya itu Iya, domainnya dia gitu ya. iya, iya. Nanti khawatirnya gini Pak, kita akan berbuat baik itu nanti berdasarkan upah. Ya, kayak gitu. Hmm. Pamrih gitu Ah, ya. pamrih lagi kan gitu. Nanti Tuhan pun dipamrihin gitu kan kayak gitu. Kita berbuat Hmm. baik ya karena Tuhan kita baik gitu. Kita berbuat baik karena Ah, kita Sang Pencipta yang nyiptain kita itu baik. Ya, dan jadi pun hmm. saya harus berbuat baik. Jadi itulah yang mestinya mendorong kita untuk Hmm. Hmm. berbuat baik atau memiliki kindness itu Pak dalam hidup kita. Iya. Gitu Pak. Balik lagi ke tadi ya, kebaikan dari sang pencipta tersebut kalau udah diterima oleh kita, maka kita pun juga rasanya tidak bisa mengesampingkan atau menstop bahkan bahwa kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Iya, 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 iya. Betul, betul. Hmm, oke oke. Iya, Ini menarik nih iya, bicara iya, mengenai iya, kindness. iya. Dan saya juga menyampaikan gitu ya kepada teman-teman, kaum bapak atau siapapun yang mendengarkan pembicaraan kami ini gitu ya lewat media apapun juga, jangan pernah takut untuk berbuat baik gitu ya. Artinya Hmm. eh, ntar kalau gue baik, gue di apa namanya, dipecundangi lagi sama dia gitu kan ya. Atau ada kan Pak Ah, punya ya, pemikiran kayak ya, gitu. ya, Ya, gue ya. udah baik-baik, gue disikat juga dari belakang sama dia gitu ya. Atau Hmm, hmm. malah di di apa di saya lupa tuh bahasanya tuh bahasa slangnya Ditusuk tuh. dari belakang. Jadi kita sudah berbuat baik tapi orang tersebut tuh balasnya tuh dengan malah bukan hal yang baik, kayak gitu ya. Saya bilang nggak usah khawatir lah ya, nggak usah takut gitu untuk hal yang seperti itu, terus berbuat baik ya kan. Hmm, Apapun nanti yang menjadi balasan gitu kan ya, karena sekali lagi ini hal yang juga yang saya katakan hal yang keempat Pak, yang penting adalah ya kepada siapa nanti yang membalasnya itu, yang kita harapkan itu siapa kan gitu, kan pasti hmm. sang pencipta gitu. Kalau kita mengharapkannya lagi Ya. kepada manusia ya itu kita pakai standarnya dunia lagi gitu. Nah, Hmm. semestinya ya gitu, kita mengharap adalah dari sang pencipta itu gitu loh, sehingga kita nggak usah khawatir, aduh nanti dia jahatin gua lagi, udah baik-baik gitu kan. Itulah Hmm. kayak gitu Pak. Jadi Hmm. ya jangan khawatir, jangan takut, terus berbuat baik ya kan. Bahkan saya pernah apa namanya mendapatkan sebuah film yang bagus tuh ya, walaupun ini film gitu ya, film ya iklan atau apa saya lupa gitu ya. Tentang kindness, kebaikan gitu ya, dia melakukan satu kebaikan yang kecil ya kan, kebaikan itu nanti suatu saat akan berbalik lagi kepada dia gitu. Ya gitu. Iya, iya. Saya lupa itu filmnya Iya. tuh ya. Filmnya dia waktu itu tentang apa ya, membantu seorang nenek atau apa gitu ya. Dan akhirnya kebaikan itu menular gitu loh Pak. Ke orang-orang yang lain, kebaikan yang kecil itu menular gitu kan ya. Si nenek itu akhirnya berbuat baik lagi kepada orang lain, yang si B nanti berbuat kepada C, ke D dan segala macam, dan sampai akhirnya berbalik lagi kepada si orang yang pertama tadi itu. Hmm. 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 Jadi don't worry lah, Iya, iya. untuk tidak apa takut gitu ya untuk berbuat baik. Iya, seperti yang tadi Pak David sampaikan bahwa ketika kita melakukan hal baik terhadap orang yang mungkin tidak bisa membalas kita,
Hmm. maka itu membuka kunci kebahagiaan, mungkin kunci kebaikan lainnya buat akhirnya terjadi sama kita gitu kan. Yes, 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 yes. Mhm. Dan apa ya? Buat saya itu kebenaran ya. Banyak Ya, hal yang saya alami juga seperti itu gitu ya. Eh, tapi saya nggak memaksa daripada bapak-bapak atau siapapun yang menyaksikan ini. Wah, itu adalah sebuah apa namanya, harus diuji dulu lah segala macam gitu. Kita nggak tahu. Tapi buat saya sih very very simple. Ketika kita tidak apa, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu nggak bisa membalas, saya yakin lah ya orang itu pun ciptaannya sang pencipta gitu ya, ya, ya. gitu. Dan ya itulah, seperti itu Pak Nyaman. Oke, oke. Jadi mungkin untuk bapak-bapak di luar sana yang kok gue nggak terima nih kebaikan dari orang lain, kok gue udah melakukan kebaikan misalnya, terus kok Hmm, dia masih belum berubah-berubah ya. So, jangan khawatir gitu ya. Terus saja melakukan ya, kebaikan. betul. Nanti ada saatnya kok bahwa kebaikan tersebut akan datang kepada kita. Mungkin bukan dari orang Yes. yang kita berikan kebaikan secara langsung gitu ya. Ya, Dari ya, orang ya. lain mungkin. Minimal doa tadi Pak. Doain orang Ya. tersebut. Itu minimal, Hmm. ya kan? Hmm. Itu minimal. Sebut namanya gitu kan ya, doain. Kalau ada salah ya lepaskan pengampunan gitu kan ya. Hmm. Ucapkan berkat kepada orang tersebut gitu ya. Ya lakukan ya minimal itu dulu. Seperti itu. Dan ya kalau itu saja berat dan Pak, saya yakin itu kan gratis gitu kan ya. Mungkin hanya Iya, berapa menit juga berdoa, tidak ada perlu power yang, tapi ya gitu Pak. Ketika orang gitu ya sudah begitu marah dengan seseorang, itu ngucapin namanya aja tuh, waduh. berat. Padahal nggak ada yang, padahal nggak ada yang denger Pak. Cuman dia doang. Itu kayaknya anti sekali, ya kan? Berat sekali, ya kan? Nah, tapi Hmm. ya kita jangan lupa, ya kan ada Tuhan yang mendengar kita. Ya, kalau kita sebut, Hmm. ya saya yakin dan percayalah, ya di dalam mungkin, ya bukan mungkin, tapi saya yakin kalau tidak dengan kasat mata kita lihat, tapi ya di alam spirit, ya kan terjadi sesuatu hal yang dahsyat, kayak gitu Iya, Pak. iya, iya. Heeh. Oke. Aduh, ini luar biasa nih kita bicara dan ya kita harus berterima kasih juga bahwa pembicaraan kita ini nggak ada trouble di sinyal ya. Ini sebuah Iya, kebaikan yang kita alami juga nih dari iya Sang benar-benar Pencipta nih. ini Luar kebaikan yang luar biasa nih. biasa, betul-betul. Kalau minggu lalu kita ngomong kesabaran, memang benar-benar ujian kesabaran. Akhirnya kita menerima kebaikan hari ini. Akhirnya menerima kebaikan. Yes, 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 betul Pak, betul, betul, betul. Yes, Oke, mungkin sebagai rangkuman ini Pak, ketika kita ya, ya, bicara mengenai kebaikan, ya. apa yang bisa kita bagikan kepada bapak-bapak atau imam di luar sana, Pak? Yes, yes. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi buat kita semua, ya terutama kaum bapak, kita sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai eh, leader dalam rumah tangga gitu ya, kita mari dari awal dari kita, bagaimana kita ya berbuat baik gitu kan ya, melakukan kebaikan, bertutur kata, ya kan segala macam, bertindak, bersikap, diawali dari rumah tangga kepada istri, kepada anak gitu ya. Acap kali kalau kita berpikir kita berbuat baik, kita akan di apa ya? eh, Istri kita akan menganggap kita rendah gitu. Anak kita mungkin akan menganggap kita lemah gitu. Enggak. Kita enggak. Jangan punya pemikiran seperti itu. Buang jauh-jauh gitu ya. Orang baik itu bukan orang yang lemah. Orang baik itu bukan orang yang apa? Orang yang kurang gitu ya. Malah orang baik itu orang yang kuat, orang baik itu orang yang kaya gitu ya. Orang baik itu orang yang berlimpah gitu ya, sehingga dia baik gitu. Kindness itu suatu hal yang luar biasa, ya kan? Lalu yang saya catat yang kedua adalah tidak ada yang jahat daripada Tuhan, Sang Pencipta. Tidak ada yang lahir daripada yang jahat dari Sang Pencipta. Jadi kalau kita berbuat jahat gitu ya, melakukan tindakan jahat, kita
sudah melenceng daripada apa yang menjadi keinginannya Sang Pencipta atas diri kita, atas hidup kita. Yuk, mari berbalik lagi kepada rancangannya Dia, ya kan? Terus yang ketiga yang saya juga mau sampaikan adalah beri, ya kan, kepada orang yang kepada semua orang gitu ya, bahkan kepada orang yang jahat kepada kita, menyakiti kita gitu kan ya, yang aduh sangat apa namanya sirik lah, iri dan segala macam. Lakukan kebaikan, ya kan, pakai standarnya Tuhan, pakai standar Sang Pencipta gitu ya. Kita bukan memberi kepada orang yang baik kepada kita saja, tapi kita juga memberi kepada semua orang, bahkan kepada orang yang jahat kepada kita pun kita beri, kita memberkati. Dan keempat adalah banyak lakukan hal memberi, ya, kindness, kebaikan itu kepada orang yang nggak bisa membalas. Ya kan? Jangan cuman yang bisa balas doang. Nah, itu artinya ada skenario, ada story, ada drama yang mau kita bangun gitu kan ya. Ada Ada udang di udang di balik, balik bakwan ya. ada udang di balik bakwan, betul. Tapi percayalah gitu, ketika kita memberi kepada orang yang nggak bisa membalas, jangan lupa ya, orang tersebut pun ciptaan Sang Pencipta. Orang tersebut pun punya Tuhan gitu ya. Dan Hmm. ya kan, dan saya pribadi, ini adalah pendapat saya, kita lakukan itu ada banyak ya kunci ya yang akan membuka banyak pintu berkat buat kita. Demikian Pak Nyaman. Wow, luar biasa. Ini topik yang menarik dan eh, saya percaya pasti akan banyak hal yang didapat oleh para bapak-bapak karena Yes, motonya kan kalau bapak berbicara maka banyak hal yang bisa diambil dan bisa ya, diterapkan gitu. Mulai yes, perbaiki apa yang kita terima, apa yang kita dengarkan supaya menjadi sebuah karakter yang baik nanti. yes, yes, Oke, yes. terima kasih Pak David. Luar biasa Sama-sama. waktunya sore hari ini. Kita Yes, berjumpa lain waktu lagi ya untuk bahas baik, baik. mengenai hal lainnya. Siap. Thank you Pak. Tetap semangat. Sehat selalu, Pak. Iya, kita kita masih masih tadi sudah bahas mengenai kebaikan nih. Gimana? Apakah sudah mendapatkan banyak hal pasti ya? Nah, pertanyaan sekarang gini berarti, kita bisa kok melakukan kebaikan kepada orang yang tidak bisa berbuat baik langsung kepada kita. So don't worry, tetaplah, teruslah berbuat baik. Karena ada Sang Pencipta yang melihat kebaikan kita, karena ketulusan yang kita berikan. Jadi, kebaikan apa yang akan kita lakukan di hari ini? Semuanya tergantung kepada Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Father Talks dari L Edu. Kita jumpa di lain kesempatan.